Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu Raisya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai EYD versi 5, masih dalam penggunaan huruf, yaitu huruf miring dan huruf tebal. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Nah, pertama huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam bentuk tulisan termasuk daftar pustaka. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini ada saya sudah membaca buku Salah Asuhan. Ini adalah salah satu judul buku karangan Abdul Muiz. Nah, maka digunakan huruf miring di sini. Selain itu, perhatikan juga diawali dengan huruf kapital pada awal katanya. Selanjutnya nama majalah. Majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Nah, ini ditulis miring karena merupakan nama majalah. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Ini juga ditulis miring dan diawali huruf kapital. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2018 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini ditulis miring. Lalu acara bulan bahasa dimuat di kabarbahasa.com. Nah, ini adalah media massa online ya. Lalu sinetron Keluarga Cemara sudah ditayangkan sebanyak belasan episode. Ini juga dimiringkan judul sinetron. Film Habibie dan Ainun. Nah, ini juga dimiringkan lalu ditulis huruf kapital kecuali kata tugas. Menteri Pendidikan meluncurkan album Simfoni Merdeka Belajar. Ini juga judul lagu ya. Siniar Celetuk Bangsa mengangkat tema kebangsaan. Dan lakon Petruk Jadi Raja dipentaskan semalam suntuk. Nah, sudah tahu bukan huruf mana saja yang harus ditulis miring? Yaitu judul-judul buku, film, lagu, acara televisi, judul siniar, lakon, ataupun nama media massanya. Selanjutnya, huruf miring digunakan juga untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, huruf terakhir abad adalah D. Nah, di sini dia mengkhususkan huruf ya, lebih menjelaskan kepada huruf terakhir pada kata abad. Lalu imbuhan pada kata berjasa bermakna memiliki. Nah, dia juga mengkhususkan kata bagian dari kata dan ditulis menggunakan huruf miring. Lalu dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Ini juga mengkhususkan kata. Dia memiringkan penulisan tidak agar terlihat jelas ya. Dan kata ini khusus di sini. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Ini juga pengkhususan kalimat. Dan nomor 3, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak malah PHO. Malah PHO ini adalah jangan lepas ya ibaratnya itu. Agar tidak menyesal seperti itu. Jadi karena ini menggunakan bahasa daerah, maka penulisan katanya ditulis miring. Nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostana. Ini juga ditulis miring karena menggunakan bahasa ilmiah. Lalu ada Weltan Xiao, ini kalau bermakna pandangan dunia. Ungkapan Tut Wuri Handayani. Nah, mengapa Tut Wuri Handayani ini tetap ditulis miring meskipun kita sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan kalimat ini ya. Tapi tetap ditulis miring karena ini merupakan bahasa daerah. Lalu istilah mensana in corpore sano sering digunakan dalam bidang olahraga. Ini juga ditulis miring karena menggunakan bahasa asing.
Namun, nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing atau bahasa daerah itu tidak ditulis dengan huruf miring. Dan dalam naskah tulisan tangan, jika kita menulis tangan juga atau dengan mesin tik yang bukan komputer, bagian yang dicetak miring bisa diberikan garis bawah 1. Nah, selanjutnya kita akan bahas huruf tebal. Pertama, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring. Contoh, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, di sini dia mengkhususkan kata DH yang sudah ditulis miring dan menebalkannya untuk menegaskan bahwa kata ini yang dimaksud. Maksudnya adalah huruf ini yang dimaksud, seperti itu. Lalu, kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Nah, di sini juga dia memiringkan atau menebalkan yang et ini di pada tulisan kedua karena sebelumnya juga sudah ditulis miring. Nah, catatannya dalam naskah tulisan tangan, mesin tik bukan komputer, bagian yang akan dicetak tebal ditandai dengan garis bawah 2. Seperti ini kira-kira. Kalau miring tadi garis bawah 1, kalau tebal garis bawah 2. Dan yang kedua, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Nah, di sini kita lihat ya, ini contoh dari kerangka karangan karya ilmiah. Di sini ada 1.1, 1.1.1, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat judul-judul bab atau subbab di sini menggunakan huruf tebal. Nah, ini supaya bisa lebih tampak dan berbeda ya dari isiannya. Bisa dipahami? Mudah bukan mengenai huruf miring dan huruf tebal? Semoga kita bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam berbahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.